Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendapatan nasional. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai pendapatan nasional sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu ekonomi makro dan sebagainya, termasuk dengan variabel-variabel yang ada dalam ekonomi makro. Nah, menurut Cash and Fair, jadi ada beberapa hal menurut Cash and Fair yang harus diperhatikan sebelum kita memaknai mengenai pendapatan nasional. Nah, jadi menurut Cash and Fair tahun 96, itu yang dinamakan dengan pendapatan nasional ini harus berupa nilai barang dan jasa akhir, gitu ya. Yang diukurnya ini berdasarkan harga pasar. Kenapa harus nilai dan barang jasa akhir? Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa harus nilai barang dan jasa akhir, gitu ya. Kenapa tidak nilai awal saja? Kenapa harus barang dan jasa akhir? Kemudian harus dalam satu periode tertentu. Nah, biasanya satu periode itu dihitung dengan ukuran 1 tahun. Jadi satu periode sama dengan 1 tahun. Misalkan kalau kita menghitungnya bulan Januari, maka akhir perhitungannya adalah di bulan Desember. Kemudian Cash and Fair juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional ini harus menggunakan faktor produksi yang ada dalam negeri. Jadi tidak bisa faktor produksi yang digunakan di dalam luar negeri, gitu ya, yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, tapi faktor produksinya faktor produksi luar negeri, itu tidak boleh kalau menurut Cash and Fair, ya. Jadi kalau dari apa yang kita perhatikan dari Cash and Fair tentang pemaknaan mengenai pendapatan nasional, jadi pendapatan nasional ini merupakan nilai dan barang jasa akhir yang diukur dalam satu periode tertentu menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam negeri, ya. Kemudian pendapatan nasional ini juga dapat diukur sebagai laju pertumbuhan atau mengukur laju peningkatan perekonomian dalam satu negara. Jadi kalau zaman dulu mungkin agak sulit menghitung pendapatan nasional. Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Tetapi setelah ada konsep pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional ini mampu dijadikan pedoman atau ukuran untuk menghitung bagaimana sebuah negara ini berkembang, bagaimana negara ini tumbuh dan sebagainya, ya. Jadi menghitungnya menggunakan pendapatan nasional. Walaupun memang sekarang, begitu ya, sudah banyak indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung bagaimana sebuah negara ini berkembang, bagaimana sebuah negara ini maju. Nah, pada tahun 90-an dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia ini juga diukur atau dijadikan ukuran untuk menghitung bagaimana sebuah negara ini maju atau tidak. Dihitungnya berdasarkan bagaimana pembangunan manusianya. Kemudian tahun 2000-an dikenal dengan metode perhitungan happiness index atau indeks kebahagiaan. Nah, ini juga dijadikan ukuran untuk menghitung bagaimana sebuah negara ini maju atau tidak berdasarkan indeks kebahagiaan dari rakyatnya. Nah, apa yang diukur? Maka ada variabel-variabel tertentu, misalkan, atau indikator-indikator tertentu. Misalkan mengukur bagaimana ketersediaan terhadap akses rumah sakit, bagaimana ketersediaan akses terhadap pendidikan dan sebagainya. Nah, ini indikator-indikator yang dijadikan ukuran untuk menghitung bagaimana sebuah negara itu maju dan berkembang. Jadi kalau kita lihat memang sebelum adanya konsep gross national product atau gross domestic product, ini agak sulit untuk mengukur bagaimana sebuah negara ini tumbuh. Jadi mungkin zaman dulu agak sulit menghitung sebuah negara ini maju atau berkembang. Ukurannya yang belum jelas. Nah, setelah ada konsep GNP, setelah ada konsep GEDP, gitu ya, barulah bisa diketahui berapa tingkat pertumbuhan sebuah negara atau berapa tingkat perekonomian sebuah negara, gitu ya, maju atau mundur dan sebagainya. Nah, maka di dalam perhitungan konsep pendapatan nasional yang diukur itu adalah perekonomian secara keseluruhan satu negara. Apa yang diukur? Ada dua hal yang diukur. Yang pertama ini pendapatan dari orang-orang untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun. Jadi ada dua hal yang diukur secara bersamaan, gitu ya. Yang pertama pendapatannya, yang kedua pengeluarannya. Maka untuk menghitung perekonomian
kedua sisi ini, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran, ini harus memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalkan nih, kita mau mengukur berapa pendapatan kita selama 1 tahun, maka tinggal kita hitung saja pengeluaran kita selama 1 tahun. Nah, kedua sisi ini harus memiliki nilai yang sama. Untuk itu ada tiga metode perhitungan nih dalam pendapatan nasional. Nah, kita lihat. Yang pertama ada pendekatan produksi atau productional approach. Yang kedua ada pendekatan pendapatan atau income approach, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Ya, jadi ada tiga. Pendekatan produksi ini menghitung berapa jumlah produksi yang diproduksi oleh sebuah negara. Pendekatan pendapatan menghitung jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, dan pendekatan pengeluaran ini adalah pendekatan untuk menghitung pengeluaran yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Nanti akan kita bahas lebih rinci, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini merupakan pendapatan nasional yang menghitung jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing faktor ekonomi dalam periode tertentu. Nah, dalam menghitung jumlah produksi, maka dikategorikan ke dalam 3 kategori utama. Ada sektor primer, ada sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer itu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Sektor sekunder ini ada industri, pengolahan, listrik, air dan gas, bangunan, gitu ya. Dan sektor tersier ini ada perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan juga lain. Nah, ini ada tiga kelompok, 9 sektor, gitu ya, 3 kelompok ini yang dihitung di dalam pendekatan produksi. Kemudian ke dalam 3 sektor ini dihitung nilai dan barang jasa akhirnya. Kenapa harus nilai dan barang jasa akhir? Kita mengulas sedikit yang tadi yang saya singgung di awal. Nah, jawabannya adalah agar tidak memiliki perhitungan ganda, gitu ya, perhitungan ganda. Contohnya misalkan begini. Kalau kita menghitung sebuah mobil, kalau konsep GDP atau GNP itu menghitung sebuah mobil, nilai dan barang jasa akhir, yaitu sebuah mobil, maka baja sebagai komponen utama mobil itu tidak dihitung ulang atau tidak dihitung lagi, gitu ya. Atau secara sederhananya, kalau kita mau misalkan menghitung nilai sebuah roti, nilai akhir sebuah roti, maka nilai gandumnya itu tidak akan dihitung lagi, karena gandum ini merupakan bagian dari roti, ya. Jadi tidak ada perhitungan 2 kali. Kalau kita menghitung roti, maka gandumnya tidak boleh dihitung. Kalau kita mau menghitung gandum, maka rotinya harus dikurangi dengan nilai gandum dulu. Nah, pengurangan dari nilai nilai roti ke gandum itu disebut dengan nilai tambah atau added value. Maka dikenallah dalam konsep pendapatan nasional itu adalah added value atau nilai tambah. Nilai tambah ini merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Jadi kalau misalkan tadinya gandum itu harganya 20, kemudian ketika menjadi roti nilainya menjadi 30, maka added value atau nilai tambahnya adalah 10. Nah, itulah disebut dengan nilai tambah, ya. Contohnya seperti ini nih, tadi yang saya jelaskan. Jadi ketika kita membeli gandum, ya, nilai penjualannya misalkan 24. Maka gandum ini kita olah menjadi tepung gandum. Nah, tepung gandum nilainya itu adalah 33. Maka dari 24 ke 33 ini ada penambahan nilai guna, ya, atau yang disebut dengan added value. Berapa penambahan nilai gunanya? Yaitu 9. Ya, 9 ini sebelah akhir, ya, 9. Kemudian dari tepung gandum ke adonan roti ini juga mengalami penambahan nilai. Yang tadinya 33 setelah diolah menjadi 60. Maka ada penambahan nilai di sini. Berapa penambahan nilainya? Adalah 27. Dari 60 kurangi 3, yaitu 27. Kemudian dari adonan roti menjadi roti nilainya tambah lagi menjadi 90.
Maka 90 ini dikurangi dengan 60, nilai tambahnya adalah 30. Maka sebetulnya dari proses ini, dari proses gandum menjadi roti, nilai tambahnya adalah 90. Kalau kita hitung tidak berdasarkan nilai tambah, maka hasilnya 207, dan ini ada perhitungan ganda di sini. Perhitungan gandanya di mana? Yaitu di gandum menjadi tepung gandum menjadi roti, dan roti menjadi roti, ya. Jadi ada perhitungan ganda, sehingga yang dihitung adalah nilai tambahnya atau nilai produk akhir. Lihat, roti ini nilainya 90. Nah, jumlah nilai tambahnya juga sama 90. Jadi nilai produk akhir sama dengan nilai tambah, ya, sama dengan nilai tambah. Maka yang dihitungnya adalah nilai, tadi saya sampaikan di awal, yang dihitungnya adalah nilai dan produk akhir, gitu ya. Supaya tidak ada perhitungan ganda. Kemudian selanjutnya kita lihat di pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini adalah pendapatan nasional yang menghitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Ingat, faktor produksi ini ada 4. Ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah, dan ada keahlian. Nah, kita hitung pendapatan dari keempat faktor produksi ini. Tenaga kerja itu pendapatannya berupa upah atau gaji. Modal pendapatannya berupa bunga. Tanah pendapatannya berupa sewa. Dan keahlian pendapatannya berupa laba. Maka pendapatan dari keempat faktor produksi ini dijumlahkan. Sehingga dikenallah dengan rumus W plus I plus R plus P. W ini adalah wage, yaitu upah. I ini adalah interest, yaitu bunga. R ini adalah rent, yaitu sewa, dan P ini adalah profit. Jadi kalau menghitung pendekatan pendapatan itu dihitung dijumlahkan satu-satu semuanya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi misalkan gaji dan kompensasi tenaga kerja. Nah, ini merupakan pendapatan yang dihasilkan dari faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, gitu ya. Kemudian bunga ini merupakan pendapatan yang didapat dari faktor produksi modal. Kemudian penghasilan sewa rumah tangga merupakan pendapatan dari faktor produksi sumber daya alam, itu atau tanah. Kemudian ada juga pajak tidak langsung perusahaan. Nah, ini merupakan pendapatan dari perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan ini juga mendapatkan pajak tidak langsung. Kemudian penyusutan juga ini merupakan pendapatan perusahaan. Kemudian laba perusahaan informal ini merupakan pendapatan dari faktor produksi keahlian berwirausaha. Kemudian laba perusahaan sebelum pajak. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, totalnya misalkan gajinya 3.204, bunganya 467, penghasilan sewanya 7, gitu ya. Kemudian pajak tidak langsungnya 526, penyusutan 520, laba perusahaan informalnya 403, dan laba perusahaan sebelum pajaknya yang berisikan dividen, gitu ya, laba ditahan, dan pajak penghasilan perusahaan itu sejumlah 294. Maka gross national produknya adalah 5.465. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Kemudian kita lihat dari sisi pengeluaran. Jadi tadi sudah kita jelaskan, ada dari sisi pendapatan, kemudian dari produksi, dan dari sisi pengeluaran. Nah, sekarang terakhir dari sisi pengeluaran. Jadi pendapatan nasional dari sisi pengeluaran ini menghitung dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi di sini ada 4, yaitu pelaku ekonomi konsumen atau pelaku ekonomi rumah tangga, pelaku ekonomi produsen, pelaku ekonomi pemerintah, dan pelaku ekonomi sektor luar negeri. Nah, pelaku ekonomi konsumen pengeluarannya berupa konsumsi, konsumsi atau dilambangkan dengan huruf C, consumption, gitu ya. Kemudian produsen, pelaku ekonomi produsen, pengeluarannya berupa investasi, atau dilambangkan dengan I, investasi. Pemerintah
pengeluarannya berupa pengeluaran pemerintah atau dilambangkan dengan G atau government gitu ya, atau G. Nah, kemudian sektor luar negeri ini pengeluarannya berupa ekspor dan impor atau ekspor dikurangi dengan impor atau X min M gitu ya. Maka rumus pendekatan pengeluaran itu dikenal dengan nama PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M. C ini adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, G-nya ini adalah government, X-nya adalah ekspor, dan M-nya adalah impor. Nah, ini adalah untuk menghitung dari pendekatan pengeluaran. Nah, konsumsi yang dihitungnya itu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, gitu ya. Rumah tangga itu kita sebagai sektor rumah tangga, termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan, ataupun barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Nah, jasanya ini mencakup misalkan jasa terhadap barang-barang yang tidak berwujud, misalkan ke salon, pergi ke tempat tempat gym dan sebagainya. Ini juga merupakan ciri dari konsumsi. Jadi konsumsinya bisa banyak. Yang mengkonsumsi adalah sektor rumah tangga. Yang kedua adalah investasi. Investasi ini pembelanjaan yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang jasa lagi. Seperti misalkan barang modal, persediaan dan struktur bangunan. Nah, ini adalah sektor dari investasi. Kemudian kalau government itu yang dibelanjakan oleh pemerintah, yang dilihat dari APBN gitu ya, misalkan belanja pegawai, kemudian transfer payment, jaminan sosial dan sebagainya. Kemudian ekspor dan impor atau ekspor neto gitu ya, jadi ekspor dikurangi dengan impor. Nah, ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman dan pembelian barang ke luar negeri, penjualan barang ke luar negeri ataupun pembelian barang ke luar negeri. Misal nih ada contoh perhitungan. Konsumsi rumah tangganya terdiri dari barang tahan lama dan barang tidak tahan lama dan jasa, misalkan sejumlah 3.675. Investasi swasta brutonya sebesar 741, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa itu 1.098, ekspor netonya yaitu ekspor dikurang impor min 31. Maka berapa GNP-nya? Maka GNP-nya tinggal dijumlahkan 3.675 ditambah 741 ditambah dengan 1.098 dikurangi dengan 31. Maka hasilnya adalah 5.465 gitu ya. Nah, kemudian dalam konsep pendapatan nasional juga ada banyak pendekatan atau ada banyak konsep-konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah konsep GDP dan GNP. Ya, jadi ada gross domestic product, ada gross national product. Apa bedanya dari gross domestic product dan gross national product? Jadi kalau gross domestic product atau biasa dikenal dengan sebutan produk domestik bruto, ini adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara. Baik itu nanti ada orang dalam negeri maupun orang luar negeri yang ada dalam satu wilayah, maka dikenal dengan konsep gross domestic product. Sedangkan kalau gross national product ini konsepnya bukan konsep batas wilayah, tetapi konsep kewarganegaraan. Ya, jadi nanti kalaupun ada orang yang orang non Indonesia berada di dalam negeri, itu tidak akan dihitung dalam konsep GNP. Tapi kalau orang Indonesia ada di luar negeri, itu akan dihitung dalam konsep GNP. Nah, secara sederhananya seperti ini. Kalau GDP ini adalah konsepnya konsep kewilayahan. Jadi kalau ada orang Indonesia maupun orang non-Indonesia yang ada di wilayah Indonesia, ya, yang ada wilayah Indonesia atau WNI atau WNA yang ada di wilayah Indonesia, dihitung semuanya, maka itu adalah konsepnya konsep GDP. Tetapi kalau hanya warga negara Indonesia saja yang dihitung, baik warga negara Indonesia yang ada di Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, contohnya di Malaysia, maka itu adalah konsepnya konsep GNP atau Gross National Product. Jadi paham ya sampai sini ya. Kalau GDP menghitungnya adalah kewilayahan, kalau GNP menghitungnya adalah kewarganegaraan, gitu ya. Nah, banyak lagi sebetulnya konsep-konsep di dalam pendapatan nasional. Nah, ini adalah jenis-jenis pendapatan yang ada dalam pendapatan nasional.
ada GDP, Gross Domestic Product, ada GNP, Gross National Product, ada NNP, Net National Product, ada NNI, Net National Income, ada PI, Personal Income, dan ada DI, Disposable Income. Jadi kalau kita lihat sederhananya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan GDP atau Gross Domestic Product ini adalah produk domestik bruto, yaitu jumlah produk barang jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam satu wilayah dalam satu wilayah tertentu. Biasanya dihitung dalam 1 tahun gitu ya. Kalau konsepnya GNP ini nilai produk jasa yang dihasilkan masyarakat. Jadi kalau tadi GDP konsepnya kewilayahan, kalau GNP ini adalah konsepnya kewarganegaraan. Nah, GNP ini didapat dari GDP dikurangi dari produk neto terhadap luar negeri. Kemudian ada juga konsep NNP atau Net National Product. Nah, ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal gitu ya. Maka NNP ini konsepnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Kemudian ada juga NNI atau Net National Income. Nah, ini merupakan jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, maka NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian ada juga personal income. Nah, personal income ini jumlah seluruh penerimaan yang diterima yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat, tetapi setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Jadi sudah diterima oleh masyarakat, tapi setelah dikurangi dari iuran dan juga pajak-pajak gitu ya. Atau iuran dan juga laba ditahan atau transfer payment. Jadi konsep dari personal income ini NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah dengan asuransi ditambah dengan iuran jaminan sosial ditambah dengan pajak perseorangan. Nah, ada juga konsep disposable income. Jadi disposable income ini pendapatan yang diterima masyarakat yang siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Maka DI itu sama dengan personal income dikurangi dengan pajak tidak langsung. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.